Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu untuk pertama kali ya dalam episode perdana Sikap Silaturahmi Kang Pipik. Eh, kita akan menggali berbagai isu atau permasalahan yang ada di Kabupaten Karawang khususnya, dan saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kadang out of the box, atau ya mungkin narasumber yang selama ini kadang-kadang tersembunyi tetapi punya potensi, punya 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 sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan spektakuler kali ya. Saya akan bahas semuanya. Nah, di episode pertama ini saya akan bicara tentang olahraga. Saya akan bicara tentang olahraga di Kabupaten Karawang, potensi olahraga di Kabupaten Karawang, potensi dari generasi-generasi muda di Kabupaten Karawang yang sebenarnya banyak yang luar biasa, tetapi kok tenggelam gitu, bahkan hilang gitu. Sampai ada yang pernah ada yang juara Olimpiade katanya dan macam-macam lah. Eh, ada juga fenomena anak Karawang nggak mau mewakili Karawang. Kan ini juga miris gitu prihatin. Nah, untuk menggali lebih jauh, saya punya seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau doktor ya. Beliau dokter olahraga. Beliau ini dosen di salah satu universitas negeri di Kabupaten Karawang. Orangnya low profile. Ya multi talenta karena beliau ini dokter olahraga di bidang pendidikan ya jasmani, dan pokoknya keren lah. Ini juga akan menjadi suatu hal yang menjadi pengetahuan yang baru lah untuk pemirsa di Kabupaten Karawang khususnya. Baik, saya akan panggil Dr. Abdul Salam. Alhamdulillah di episode pertama ini saya mendapatkan bintang tamu yang spesial. Yang saya bilang tadi dokter olahraga. Kadang-kadang bingung dokter olahraga. Biasanya orang dokter ekonomi, dokter hukum, atau dokter filsafat atau apa, tapi ini dokter olahraga. Beliau adalah Dokter Abdul Salam Hidayat ya. Iya. SPD MPD. Beliau dosen di salah satu universitas negeri di Kabupaten Karawang. Nah, selamat datang, Dok. Selamat datang, Kang Pipik. Luar biasa. Jadi sebelum saya menggali lebih jauh, lebih baik lagi kalau dokter ini cerita nih, siapa sih beliau ini, ya kan? Mungkin publik Karawang ini bertanya-tanya, tapi bener dokter kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini soalnya tampaknya low profile banget nih. Iya, Dokter iya. yang suka nyanyi, nongkrong bareng nih, nggak kebayang nih. Ini keren banget. Silakan dok, silakan dok. Oke. Silakan perkenalkan diri semuanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup luar biasa hari ini hadir di sini, disanjung oleh Ketua DPC langsung, Ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang. Apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kang Pipik yang Siap. hari ini diundang sebagai narasumber oleh beliau. Nama saya Abdul Salam Hidayat, Dr. Abdul Salam Hidayat SPD MPD. Saya S1 tahun 2003, S2 2010, S3 2014. Alhamdulillah sekarang telah menempuh S3 dan lulus di Universitas Negeri Jakarta kemarin. Alhamdulillah. Dan hari ini diundang ini sebenarnya ini berkah buat saya, berkah Ramadan, Kang Pipik. Ini berkah Ramadan buat saya karena selama ini saya udah di Karawang itu dari tahun 2012. 2012 ya. Sampai sekarang saya baru ketemu dengan seorang politisi yang luar biasa menurut saya, yang hari ini diundang untuk menjadi narasumber memikirkan bagaimana Karawang ini. Siap, siap. Saya ini bagai mimpi, Kang Pipik, karena selama ini kita sebagai orang akademisi, sebagai orang yang memang dari lahirnya sampai batinnya itu diserahkan semuanya ke olahraga. Dan sekarang miris lihat kondisi olahraga yang menurut saya ini persoalan yang mesti dipecahkan. Ini persoalan yang mesti diketahui oleh para tokoh besar yang ada di Kabupaten Karawang.
Karena saya melihat bahwa potensi besar ini dimiliki oleh anak-anak Karawang, anak didik Karawang. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk di Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang aja itu banyak atlet yang berprestasi. Yang berprestasi tapi programnya itu saya bingung, semuanya di luar gitu. Kenapa? Saya bilang ini terjadi. Apakah kurangnya minatnya tokoh-tokoh hebat yang ada di Karawang ini terhadap anak-anak mereka ini atau bagaimana? Sampai hari ini diundang, maka saya merasa ini luar biasa. Ini bagai mimpi buat mahasiswa dan alumni sekarang yang begini. Di Unsika itu ada 2 prodi sekarang alhamdulillah. Ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Dididikannya tahun 2010. Kemudian ada ilmu keolahragaan, alhamdulillah kemarin 2 tahun kemarin sudah didirikan juga di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian sekarang alhamdulillah S2 pendidikan jasmani ini sudah ada juga di Karawang. Wah, luar biasa. Saya bilang ini luar biasa. Cuman saya itu merasa begini. Sekolahnya S1, S2 udah ada nih. Terus sumber daya manusianya jelas sudah ada di bawah. Cuman kalau hanya kita berpikir, kita realisasikan tentang persoalan siapa yang mereka yang hebat ini, tapi prestasinya ini kurang. Ini yang menjadi gejolak hebat buat kami dosen-dosen olahraga itu, sehingga ada keresahan-keresahan yang kami miliki gitu. Karena adik-adik ini kalau hari ini dibiarkan terus-menerus dianggap masa bodoh oleh pemerintah, ini akan kemana mereka? Ini ketakutan-ketakutan kami juga. Ini menarik ya. Seorang dokter lah bicara tentang apa situasi yang ada di Karawang. Emang sih saya juga agak suka miris ya dengernya. Sampai ada anak Karawang ini mewakili daerah lain loh, ya. Sebagai olaragawan, oke lah, kita bicara masih utuh lah Indonesianya. Tapi kan kalau kedaerahan, ini potensialnya banyak. Bahkan sempat ada yang di Olimpiade juga ya. Ada di Olimpiade. Ini saya nggak melihat gitu. Saya juga sebagai katakanlah saya ya politisi ya. Saya ngelihat ini ada yang miss nih di pembinaan atlet-atlet Karawang kayak gitu. Padahal kan ada wadah nih, namanya KONI, ada cabur-cabur dan lain-lain ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti permasalahan ini sangat menarik dan saya sih mudah-mudahan diskusi kita ini didengar oleh semua orang. Ya khususnya di pemegang-pemegang kebijakan ya lebih konsen lagi nih di pembinaan atlet atau apresiasi ya. Kita juga harus ada apresiasi terhadap anak-anak muda yang berprestasi atau siapapun dan kita harus bangga gitu. Nah, saya nggak ngelihat dan betul sekali saya nggak ngelihat yang yang prestasinya ada hilang ini kemana? Bahkan isunya ini liar gini. Ini coba Pak Dokter ini gimana nih? Ya, terkait dengan olahraga di Karawang, saya secara pribadi merasa merasa miris sebenarnya. Pada dasarnya begini, kalau saya melihat, saya membaca, kemudian saya melihat di media apa yang surat kabar selalu munculkan tentang persoalan KONI Karawang ini sangat sedikit. Fokus prestasinya itu paling anak-anak SD. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, saya melihat prestasi olahraga di Kabupaten Karawang sampai sekarang menurut saya itu sangat minim. Karena sampai Kabupaten Karawang itu untuk urutan 10 besar itu untuk di Porda, Pekan Olahraga Daerah dengan anggaran yang cukup besar ini sangat susah gitu, Kang. Ya baik, menarik sekali. Ini saya dengar anggaran ini agak-agak ini menarik. Ya nanti kita kupas lebih dalam lagi. Korelasi ada prestasi, anggaran ada, tapi kok minim dan lain-lain ya. Iya. Oke, baik, kita rehat sejenak ya. Pak Dokter, kita lanjut kembali. Terima kasih.
Ya, ini menarik. Anggaran tuh ada. Ya bahkan ya tadi bicara aja lembaganya ada kan KONI dan lain-lain. Tapi minim prestasi. Saya juga masih kurang mendengar lah. Ada sih prestasi-prestasi tapi kurang booming gitu. Iya. Mungkin apresiasinya juga kurang. Padahal kan harusnya ini menjadi salah satu PR kita ya di Kabupaten Iya, iya. Karawang terhadap pembinaan generasi muda khususnya para atlet gitu. Ya saya juga ikut prihatin ya Pak Dokter ya. Nih, ada nggak sih contoh-contoh misalnya apa di luaran sana tuh anak-anak Karawang tuh misalnya dapat penghargaan yang sampai katanya ada olimpiade atau emas di cabang ini cabang ini tapi nasibnya tuh nggak jelas gitu. Apresiasi dari pemerintahnya nggak jelas. Mungkin Pak Dokter lebih ngerti ya. Oke, oke. Saya coba ini dikilas dulu secara umum ini, Ya. Kang Pipik. KONI ini kan memang sistemnya vertikal. Ada dari pusat langsung ke daerah, di provinsi ada, kabupaten juga ada. Kemudian Kabupaten Karawang juga ada. Targetnya saya dari 2012 di sini selalu target Karawang itu untuk berprestasi di Pekan Olahraga Daerah Porda itu targetnya harus di atas 10 besar. Intinya bahwa 1 sampai 9. Cuman itu kayak di mimpi aja. Karena begini, kalau saya melihat pertama sumber daya manusianya kita punya. Kemudian yang kedua perekonomiannya ini cukup tinggi di Kabupaten Karawang. PAD-nya besar lah. Jelas. Ya. Cuman sangat miris kita dikalah oleh Purwakarta. Oh gitu? Kita dikalah oleh Purwakarta sama Bekasi. Kan diantaranya ini kita apa? Padahal kita ini SDM-nya paling tinggi menurut saya. Ya, Sampai saya sempat tanya adik-adik mahasiswa ini, kalau saya kan sebagai dosen ini selalu dapat surat dari KONI ini. Dapat surat kepada yang terhormat bla 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 bla, mohon diizinkan untuk mengikuti seleksi. Saya bingung. Kok KONI begini? Secara kelembagaan mestinya ada cara yang dilakukan oleh KONI. Tidak begitu. Seolah-olah ya paling tidak dosen hanya mengizinkan lah. Setelah itu lepas kendali. Tidak ada kontrol berarti yang ada di dalam. Mestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana KONI ini melakukan kerjasama dengan kampus negeri ini yang menaungi olahraga. Bagaimana dia bisa komunikasi dengan rektor, kemudian kontribusi yang diberikan buat kampus ini bagaimana sehingga KONI ini bisa dipantau pola kinerjanya dalam memberikan prestasi kepada atlet-atlet adik-adik kita di Kabupaten Karawang. Sangat miris menurut saya karena gajinya aja per bulan Kang Pipik. Ini supaya ditahu nih, supaya udah pada tahu nih masyarakat harus tahu nih. Berapa gajinya berapa? Gajinya itu cuma 300.000 itu pun dirapel. 300.000 dirapel. Ini 300.000 dirapel per 3 bulan sama per 6 bulan. Nanti kalau dia juara baru akan dikasih. Jadikan mimpi, iming-iming ini. Ya. Ini kan aneh. Saya bilang, kok begitu? Ya emang udah kayak gitu Pak. Terus diberikan gak program latihan? Hebatnya di sebuah olahraga yang begitu Bandung ataupun mana, ataupun Bogor. Kenapa Bogor? Karena saya di sana cukup lama. Prestasinya bisa meningkat itu program latihannya jelas. Diketahui oleh masyarakat. Sehingga pihak pengurus juga ini tidak berkongkal-lingkong di dalam, menurut saya begitu. Karena ini juga menyedihkan kita sebagai orang daerah di Kabupaten Karawang sangat sedih. Pembantu aja Kang 1,5 juta itu nggak mau. Iya. Baik, ini gitu. Menarik, ini menjadi PR ya nanti untuk saya juga bisa bicara ke teman-teman di legislatif. Ini kok gajinya 300.000. Ini seperti apa sih sebenarnya di dalam pembinaan para atlet di Kabupaten Karawang gitu. Iya. Tapi gini, Abang pernah bicara ya, Bang Dokter nih ada yang pernah dapat olimpiade? Iya. Itu Benar. siapa, Bang? Di olimpiade kemarin itu Melani. Sampai sekarang dia dapat juara lagi. Sekarang dia lagi di Belgia, dia dapat medali emas. Kemarin dia olimpiade ikut, sangat miris sebenarnya olimpiade ini. Ini sedih. Saya sampai nangis, Kang. Seorang Melani ini kan dia memberikan prestasi yang luar biasa. Di PON aja, PON wakili Jawa Barat, di PON itu 4 medali emas dia kuasai dia. Kemudian dia mewakili Indonesia di olimpiade. Support yang diberikan itu miris.
Sampai kita sebagai dosen, kemudian mahasiswa itu kita harus sebar siapa Melani. Dia adalah mahasiswa yang ada di Karawang, dia orang Loji. Oh gitu Bang ya. Saya tanya, Melani, kunaon sih, kamu nggak dipromosiin? Biarkan Bang, mungkin orang teh tenanon Bang, biasa. Heh, kamu itu harus didoain ribuan jutaan masyarakat Karawang. Pemerintah daerah itu harus peduli. Ya, betul, Tapi betul. kontes pedulinya bagaimana dia harus tunjukkan. Piraku hanya mau masuk media itu di ujung promosinya itu kecil sebenarnya. Iya. Supaya banyak yang support, yang berikan doa secara batinia, insya Allah kamu akan juara di sana. Iya Bang. Iya, gini Bang. Gitu, Jadi gitu. saya nangkapnya tuh nggak ada chemistry ya, nggak ada spirit. Apa ya? Kok kita pada banyak yang nggak tahu. Harusnya kan itu kebanggaan ya. Iya. Nah ini PR artinya buat pemerintah Kabupaten Karawang terkait apresiasi ini saya lihat emang masih kurang ya. Bahkan bisa dibilang minim lah untuk menaikkan citra seorang atlet itu. Ya betul Iya. sih Bang. Ya emang ini PR bersama, makanya dalam acara saya mengadakan konsep silaturahmi Kang Pipik ini, saya mencoba kita mencari hal-hal yang luput dari seremonial Karawang atau luput dari konsen orang-orang Karawang yang kadang-kadang fokusnya nggak ke situ. Padahal untuk menaikkan branding sebuah daerah itu salah satunya adalah prestasi. Nah prestasi itu ya bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi di bidang olahraga juga sebenarnya kita bisa mengangkat marwah sebuah daerah ya Bang ya. Iya, karena begini, Kang, di Kabupaten Karawang ini itu alumni-alumni yang sekarang udah alumni banyak yang punya prestasi. Itu Kang Iman, ada juga mahasiswa yang berikan medali perak di SEA Games kemarin. Dia judo ya. Kemudian kemudian ada Saudin ini juga kemarin dapat 2 medali emas Porda. Tapi cuman sekarang saya tanya, Kang, gimana kabarnya? Kumaha tuh Kang ya? Gitu ya Kang ya? Gini-gini aja. Maksudnya begini, kita lihatlah contoh-contoh yang di daerah lain ini. Karawang ini, astagfirullahaladzim, ini luar biasa, perekonomiannya cukup tinggi. Baik. Mestinya orang-orang yang berprestasi itu di ini kayak di mana? Di kepemerintahan jadi apa sih, Pol PP atau jadi apa gitunya, supaya apa mereka ini apresiasi ya. bisa menuangkan kemampuan keilmuannya kepada adik-adiknya. Kita juga begini Kang, kalau saya lihat programnya sudah ada nih, kita buat program, sarana dan prasarannya Gusti ya Allah dijaga pun susah gitu di Kabupaten Karawang teh. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya gini, Pemprov Karawang belum ramah atlet gitu. Nah, kalau ya saya secara pribadi kelembagaan mengatakan Kabupaten Karawang ini belum ramah terhadap atletnya. Nah, artinya banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Karawang yang sebenarnya kalau kita gali atau mereka itu yang berprestasi ditularkan kepada generasi-generasi selanjutnya, ya insya Allah Karawang bisa menjadi barometer olahraga ya, karena kan kita jumlah penduduknya besar, APBD-nya juga besar. Ini PR buat kita semuanya. Artinya banyak sekali potensi-potensi yang mungkin tidak tergali atau tidak terekspos. Ya kita mengerti lah. Kalau bicara hidup, ya emang masing-masing ya kembali kepada nasib hidup, perekonomian atau apapun. Tetapi emang harusnya ya KONI, Pemprov Karawang itu mempublish atau memberikan apresiasi, penghargaan. Tapi suka dapat Bang, ya dari Karawang itu suka dapat penghargaan atau piagam atau apa segala beasiswa itu gimana? Kalau beasiswa sih ada namanya Karawang Cerdas. Cuman sistem pengurusannya itu ya salah satunya harus mempunyai sertifikat juara. Itu memang sudah ada. Cuman nggak usah jauh-jauh deh, si Jelson itu yang juara 2 Porda, Jelson, anak mahasiswa saya juga, itu cukup susah. Agak ribet gitu. Saya bilang ini asli daerah kok ribet begini gitu. Apa karena nggak punya orang dalam Bang? Kayaknya nggak punya orang dalam kayaknya. Ini pola-pola gini Kang yang memang harus dirubah kalau menurut saya. Baik. Sebentar lagi nih Porda Kang. Porda ya. Ini alasan apa lagi nih yang bisa dikatakan? Saya terus terang saya pesimis gitu. Nanti akan ada alasan-alasan baru lagi. Alasan-alasannya apa lagi nih? Anggaran lagi kali atau apa? Saya nggak ngerti itu sampai. Tapi kami
secara kelembagaan akan mencoba melakukan semacam komunikasi yang sangat tegas kepada KONI nanti ke depan. Pernah menyuarakan nggak? Menyuarakan hal-hal gini ya, abang sebagai akademisi, sebagai ya pokoknya orang yang ngerti banget lah gitu, masalah prestasi, masalah di keolahragaan, pernah menyuarakan nggak misalnya ke dinas terkait atau pernah hearing nggak dengan komisi-komisi apa di DPRD terkait ini, pernah ngadu belum? Kalau sering dengan komisi-komisi ini belum ya. Okay. belum pernah. Kemudian pernah juga saya menyuarakan ini lewat, kalau nggak salah dulu salah satu media sosial termasuk koran itu pernah dapat teguran-teguran. Ya, teguran-teguran. Dari siapa yang negur, Pak Dokter? Ya dari pengurus, dari pengurus. Cuman tapi itu nggak ada masalah buat saya. Saya pengennya itu ke depan bagaimana, ayo ketika para politisi bergabung di sini menyuarakan bagaimana nasib masyarakat Karawang yang hobi olahraga ini dibuatkan, ditampungkan dalam bentuk sarana prasarana ini baik, kemudian program latihannya harus dibuka secara lebar. Baik. Sehingga orang tahu, oh anak saya bisa juara, karena program latihan 1,5 tahun itu bisa juara, Kang. Baik. Program latihan 1 tahun, apapun itu pas 1,5 tahun dia juara. Ya. Gitu. Ya baik, pemirsa semuanya, kita sudah mendengar ya tadi ya, kalau mau dibilang curhat ya bebas lah ya, tapi ini adalah dimana orang bisa bicara gitu, dimana emang harus dibicarakan supaya tahu semuanya terkait permasalahan ini, dan yang pasti masalah potensi olahraga atau potensi anak muda yang mesti gali ini emang penting sekali. Nah ini harus menjadi pengetahuan bersama. Nah Pak Dokter sudah bicara banyak. Baik, kita break dulu ya. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa Sikap, tadi udah ngobrol banyak ya. Sebenarnya emang nyerempet juga ya, kalau olahraga tuh pasti ke wadahnya ya, ke KONI Karawang nih. Ada apa sih sebenarnya dengan KONI Karawang, pembinaan atlet dan lain-lain? Saya nanya ke Pak Dokter nih, udah curhatnya kemana aja? Ke teman-teman legislatif udah pernah curhat apa belum? Nah, ternyata belum katanya. Ke Pemkab Karawang udah curhat apa belum gitu. Karena hal ini kan harus diketahui oleh semuanya terkait pembinaan atlet itu, paling tidak generasi muda yang punya potensi-potensi itu, atau anak-anak dari kecil yang punya potensi itu, dia orang tuanya itu merasa ini ada wadah, ini ada jalan gitu untuk berprestasi, dan ketika berprestasi juga diperhatikan. Jangan sampai ya kita dengar KONI Karawang nih ribut terus, ya macam-macam lah. Nah akhirnya ya saya sih berharap ketika permasalahan internal jangan sampai berimbas kepada prestasi. Nah itu. Baik Pak Dokter, ini luar biasa. Kita ada di segmen akhir ya, di acara perdana silaturahmi Kang Pipik atau Sikap ini. Saya mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa. Dia mungkin kita kurang berbicara, tapi paling tidak kita ada gambaran awal ya untuk terkait prestasi olahraga di Kabupaten Karawang. Silakan Pak Dokter, apa yang mau disampaikan di akhir? Ya. Saya mau menyampaikan dulu bahwasanya ini berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini dari perjalanan kami sebagai dosen yang fokus cara berpikirnya itu di bidang olahraga, udah ketemu dengan Kang Pipik yang bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah daerah ataupun orang-orang yang bernaung di dunia politik, agar nanti olahraga di Karawang ini bukan hanya sekedar ngomong doang gitu. Ya, Kang Pipik, bagaimana ayo kita berpikir bareng-bareng. Masyarakat ini punya wadah. Saya katakan masyarakat Kabupaten Karawang itu punya wadah yang namanya KONI, yang prestasinya ini bisa dituangkan di sana. Tetapi kalau KONI pun tidak terbuka,
tidak transparansi tentang persoalan program latihan dan anggaran yang diberikan kepada atletnya, akan menjadi mimpi yang paling kelam nantinya ini Kabupaten Karawang. Karena target cita-citanya yang 10 besar itu sangat susah. Dan menurut saya target 10 besar itu saya miris gitu. Prestasinya luar biasa. Kabupaten Karawang punya perekonomian yang luar biasa. Cuman kalau target hanya 10 besar, ya Allah, targetlah 3 besar kayak atau 4 besar gitu. Jangan salah sedikit Purwakarta yang atletnya anggarannya paling minim, tanya Purwakarta paling minim itu. Bekasi, tapi kita apa gitu? Maksud saya begini, tolonglah kita legowo, katanya kan olahraga ini fair. Ya kalau fair kita berpikir bagaimana olahraga bisa maju. Saya terus terang terima kasih banyak sama Kang Pipik yang sudah berupaya membangun silaturahim, bagaimana mencari solusi yang terbaik buat anak-anak kita ke depannya. Jangan sampai anak-anak kita ini salah sedikit kita dengar prestasinya di luar. Dia wakili apa? Kabupaten Bandung. Dia wakili apa? DKI Jakarta. Dia wakili apa? Kabupaten Bogor. Sedih saya, Kang. Serius. Saya sebagai orang daerah sangat sedih. Ini kenapa gitu? Kenapa gitu? Kabupaten Karawang, Porda pun susah gitu, Kang. Baik Pak Dokter, luar biasa. Masukan-masukannya ini yang menjadi gambaran umumnya buat kita ya semuanya, buat masyarakat Karawang, buat para aktivis atau teman-teman politisi atau teman-teman media atau siapapun ya teman-teman lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan di Karawang ini. Tadi saya nangkapnya gini loh, ini anggarannya besar tapi prestasi minim. Tapi kok bisa ada daerah yang anggarannya minim prestasinya lumayan gitu. Ini ada pertentangan juga ya. Ini perlu dievaluasi. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini Pak Dokter bisa didengar oleh teman-teman semuanya, Pemkab juga, dan kayaknya saya harus manggil Ketua Komisi 4 DPRD Karawang nih karena di teman mereka itu yang salah satunya menaungi tentang olahraga ya. Saya akan tanya ke mereka gimana sih, karena kan juga kalau ada satu sisi organisasi yang mandek, organisasi lainnya jangan gitu, biar sinergi gitu. Saya akan lihat bagaimana sih sinerginya legislatif dan eksekutif terkait olahraga di Kabupaten Karawang, karena saya juga miris, apalagi tadi dengar, ingat ya, ada anak Karawang yang mewakili Bandung, mewakili Jakarta, mewakili apa lagi? Mewakili Bogor. Mewakili Bogor. Lah, kok bisa? Ini kemana nih selama ini pemerintah Kabupaten Karawang? Nah, ini menjadi atensi yang mudah-mudahan diskusi malam ini bisa didengar oleh semuanya, ada hikmah. Nah, sebelum saya tutup, untuk acara silaturahmi Kang Pipik episode perdana ini, saya mau nanya sama Pak Dokter. Pak Dokter mau apa nih? Mau ada semacam ini nggak? Memoir atau apa yang mau disampaikan? Mungkin apa amanah untuk kita Karawang, untuk pemerintah Karawang atau legislatif Karawang gimana? Ya, silakan. Saya inginkan begini. Ini berikan masukan. Paling tidak pemerintah daerah, para legislatif yang eksekutif legislatif yang ada di Kabupaten Karawang, marilah kita pikirkan ini anak-anak. Kita pikirkan ini prestasi-prestasi mereka. Kedepannya kita desainnya secara baik. Buat program latihannya yang transparan. Itu aja. Kalau itu dilakukan, insya Allah pasti bisa berkembang dengan baik. Yang pasti ucapan terima kasih banyak saya sudah katakan. Ini rahmat. Amin. Saya dihadir hari ini. Kita berdiskusi bagaimana olahraga di Karawang. Insya Allah ke depan anak-anak didik kita ini, anak adik-adik kemarin yang sekarang SD, SMP, SMA, yang sudah mulai berprestasi, mau mengembangkan prestasinya. Karena Indonesia ini butuh mereka. Indonesia ini butuh mereka. Gizinya juga harus diperhatikan. Kalau nggak ada mah bingung juga gitu. Baik. Terima kasih Pak Dr. Abdul Salam Hidayat, SPD, MPD, beliau dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Karawang yang membinangi tentang pendidikan olahraga ya, Bang ya. Baik pemirsa, ini kita ada di segmen akhir. Terima kasih sudah melihat acara Sikap Silaturahmi Kang Pipik untuk episode pertama dengan bintang tamu yang luar biasa. Nah, ke depan Sikap ini akan membedah tentang isu-isu yang mungkin nggak muncul di Karawang, yang orang tuh nggak ngeh gitu. Sebenarnya ada permasalahan-permasalahan ya di Kabupaten Karawang nih. Sikap hadir untuk Karawang lebih baik. Kita akan mencari
masukan-masukan positif untuk membangun Karawang bersama. Oke? Supaya Terima jelas kasih. Kang Pipik, terakhir nih supaya jelas. Baik. Nanti orang-orang yang berprestasi termasuk Olimpiade dan juara-juara PON yang ada di Kabupaten Karawang ini saya akan hadirkan di sini. Baik, itu nanti Ah. yang mudah-mudahan kayak ya saya bisa ngundang Koni, ngundang ketua komisi 4, ngundang para atlet-atlet yang dalam tanda kutip agak tersingkirkan atau tersembunyikan kayak gitu. Iya, Baik, iya. terima kasih pemirsa. Terima kasih sekali lagi. Ini adalah episode perdana. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Sikap Silaturahmi Kang Pipik.